Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Said. Saya dari kelas 12 ME 2. Di sini saya akan membahas materi sejarah Indonesia, yaitu tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Sebelumnya, disintegrasi bangsa yaitu perpecahan bangsa. Perlu kita ketahui bersama, setelah Indonesia merdeka, bangsa kita ini tidak serta-merta bebas dari hambatan, baik itu dari luar maupun dari dalam bangsa itu sendiri. Berbagai pergolakan yang terjadi di dalam negeri ini terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sedangkan yang kedua, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Contoh yang pertama yaitu terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1948, pada 18 September 1948, PKI memproklamirkan RSMI atau Republik Soviet Indonesia. Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun, dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Latar belakang pemberontakan PKI ini yaitu alasan utamanya bersifat ideologis, di mana mereka mempunyai cita-cita ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban, tapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi yang berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musoh tewas tertembak dan Amir Syarifuddin juga tertangkap yang akhirnya dihukum mati. Selanjutnya yaitu contoh tentang terkait ideologi. Yang kedua yaitu pemberontakan DII. Latar belakangnya yaitu karena kecewa terhadap hasil perundingan Renville. Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam Indonesia atau DII dan Tentara Islam Indonesia atau TII. Di DII, TII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Berbagai daerah yang menjadi basis pemberontakan DII, TII yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Dan tentunya juga Jawa Barat. Untuk menumpas pemberontakan DII-TII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Beberapa operasi militer yang dilakukan yaitu Operasi Pagar Betis atau Baratayuda. Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi selanjutnya yaitu pemberontakan G30S PKI. Latar belakang peristiwa ini yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percampuran politik Indonesia. Jalannya pemberontakan pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Mereka menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya di Jakarta. Selanjutnya mari kita bahas kepentingan. Contoh yang pertama yaitu pemberontakan APRA. APRA yaitu Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Latar belakang ingin mempertahankan negara Pasundan.
Jalannya pemberontakan membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi dan menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Pada pertengahan Februari 1950, kekuatan APRA pun tercerai-berai, yaitu akhir pemberontakannya ditandai dengan pasukan APRA bersedia bergabung kembali dengan APRIS. Selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Latar belakangnya yaitu tidak setuju pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Prosesnya yaitu pada tanggal 5 April 1950 pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai kota Makassar. Penumpasan pemberontakan ini terjadi tanggal 8 April 1950. Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatumnya? Isinya yaitu dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta. Pemberontakan yang berkaitan kepentingan selanjutnya yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yaitu Dr. Sumatil pada April 1950. Republik Maluku Selatan didukung oleh mantan pasukan KNIL Belanda. Pemberontakan ini berhasil ditumpas. Namun Sumatil awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya yaitu pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada pemberontakan PRRI. Latar belakang terjadinya ini adalah kecemburuan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Prosesnya muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Laut. Penumpasan pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadak, dan Operasi Merdeka. Selanjutnya yaitu pemberontakan Permesta. Pemberontakan ini terjadi karena tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, Pensis Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Mereka melancarkan operasi gabungan, Operasi Merdeka yang dipimpin Letkol Lukbinto Hendra di Ningrat, dan Operasi Santa Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono pada 1961. Selanjutnya yaitu persoalan negara federal dan BFO. Pembentukan negara federal berawal dari upaya Van Hoek menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia pada Mei 1948. Negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijeenkomst voor Federal Offering atau BFO, menyebabkan muncul 2 golongan. Golongan federalis pro Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, sedangkan golongan yang lain yaitu golongan federalis pro republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya pada 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan.
itulah tadi beberapa pembahasan pergolakan yang terjadi di dalam negeri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar.